sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab kami percaya hidup kami penuh Tuhan hanya di dalam Engkau. Engkau yang pegang hidupku. Tuhan pasti yang pengharapan, pertolongan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur senantiasa atas setiap kebaikan yang kami terima setiap hari dalam hidup kami. Sampai hari ini kami beroleh begitu banyak kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, dan apapun yang terjadi kami percaya senantiasa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa bersama di dalam ibadah-Mu kami mau siap diberkati. Kami mau siap terima berkat yang baru. Kami mau siap untuk semakin dikuatkan. Penghiburan daripada Tuhan itu yang mendampingi menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam program Saturday Morning Prayer. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Bapa di dalam surga, segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus, Tuhan yang kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami diizinkan untuk boleh kembali bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengar boleh menjadi rema, dan kami boleh belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi satu di dalam keberagaman. Kita tahu bahwa kita tinggal di dalam lingkup yang majemuk, baik itu keluarga, baik itu mungkin sekolah, pekerjaan, bahkan gereja di mana kita ada saat ini adalah sebuah masyarakat yang majemuk. Kita terdiri dari banyak suku, bahkan mungkin orang tua kita adalah orang tua yang berbeda suku, berbeda latar belakang. Saya sendiri, orang tua papa saya adalah Chinese, mama Jawa. Jadi memang keberagaman itu sudah ada dalam keluarga saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kemajemukan terkadang muncul sebuah kondisi atau keadaan di mana diskriminasi itu terjadi. Ada orang-orang yang mungkin tidak bisa menerima keberagaman, ada orang-orang yang bisa menerima keberagaman. Kita pernah mendengar bahwa di Amerika terjadi demonstrasi besar-besaran karena terjadi pembunuhan terhadap warga kulit hitam. Dan itu menjadi sebuah momen di mana warga kulit hitam akhirnya melakukan demo besaran-besaran menuntut sebuah perubahan. Di dunia olahraga kita juga mengenal diskriminasi terhadap orang-orang yang mungkin berkulit hitam. Rasialis masih terjadi, perlakuan yang tidak menyenangkan masih diterima oleh pemain-pemain sepak bola mungkin yang berkulit hitam. Bahkan mungkin di kantor, di pekerjaan-pekerjaan, instansi-instansi pemerintah masih ada terjadi diskriminasi, di mana orang-orang yang beragama minoritas susah untuk naik jabatan, susah untuk naik pangkat. Ketika mereka berusaha semaksimal mungkin, tetap ada ganjalan bahwa kalau bukan mungkin agama mayoritas, mereka tidak bisa menerima kenaikan pangkat. Bahkan tidak jarang kita temui di gereja juga ada diskriminasi. Mungkin jemaat yang kurang mampu, jemaat yang keberadaannya mungkin bukan orang yang kaya, diperlakukan dengan kurang menyenangkan. Atau bahkan mungkin
mereka yang tidak pelayanan seakan-akan tidak diterima atau dikucilkan dari mereka yang pelayanan. Nah, perlakuan-perlakuan seperti ini muncul karena banyak orang tidak bisa menerima keberagaman. Bagaimana cara kita anak-anak Tuhan untuk bisa menerima keberagaman, perbedaan itu, dan terus kemudian menjadi satu, melebur jadi satu, agar keberagaman adalah sebuah kemajemukan yang unik yang menjadi sebuah kesatuan. Bagaimana cara kita anak-anak Tuhan, orang percaya, bisa menghargai sebuah perbedaan sehingga perbedaan itu menjadi sebuah kesatuan. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa perbedaan yang kita dapati pada orang lain adalah merupakan bagian dari sebuah kesatuan. Jadi kalau kita menemukan, katakanlah dalam satu anggota keluarga, mungkin ada yang berbeda, dalam komunitas kita ada yang berbeda, itu bukan berarti mereka berbeda dan harus disingkirkan, tetapi keberbedaan mereka itu adalah untuk melengkapi kita, karena itu bagian dari sebuah kesatuan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-14 berkata demikian. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ketika kita ada dalam satu wadah gereja, kita harus menyadari bahwa masing-masing mempunyai peran. Masing-masing ada bagiannya. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Kita membutuhkan orang lain yang mungkin sangat berbeda dari kita. Pelayanan bisa terdiri dari banyak macam-macam pelayanan, tetapi itu merupakan satu bagian di dalam pelayanan. Jadi kita harus menyadari bahwa perbedaan yang kita temui hari ini itu adalah sebuah bagian dari kesatuan tubuh Kristus. Kita harus menerima perbedaan itu. Kita harus menerima perubahan, perbedaan yang kita dapati dari orang itu untuk melengkapi setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa kita membutuhkan keberadaan orang lain, bahkan mereka yang berbeda dengan kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-21 berkata demikian. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kita harus bisa menyadari bahwa keberadaan orang lain sangat kita butuhkan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan sekalipun orang itu berbeda dengan kita. Saya ambil contoh di dalam pelayanan. Pemusik, mereka bisa menampilkan suara yang indah, harmonisasi yang indah antara satu pemusik dengan yang lain. Tetapi tidak mungkin selamanya mereka terus bermain tanpa ada yang menyanyi. Penyanyi, entah worship leader, entah singer, mereka juga memerlukan musik untuk bisa menentukan mungkin nada mereka, mungkin harmonisasi suaranya. Jadi semua saling membutuhkan. Hamba Tuhan, pengkhotbah, membutuhkan jemaat untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Hamba Tuhan, pendeta, tidak mungkin hanya berdiri, terus kemudian di depannya adalah bangku-bangku yang kosong. Tetapi jemaat juga tidak bisa hanya duduk diam di situ, di depan tidak ada yang khotbah. Jadi semua perbedaan itu bertujuan untuk melengkapi. Kita harus bisa menerima perbedaan itu dengan penuh sukacita dan menyadari bahwa perbedaan itu adalah bagian dari sebuah kesatuan. Lalu yang ketiga, kita harus tahu bahwa kelebihan yang kita miliki adalah bertujuan untuk menyatakan kasih Kristus. Kelebihan yang kita miliki bukan untuk menjadikan kita sombong atau tinggi hati.
tetapi untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang lain, terutama mereka yang berbeda, atau mungkin lemah, atau mungkin kekurangan. Kalau kita membaca di dalam Matius 25, ayat 33 sampai 40, di situ diceritakan bahwa Tuhan memisahkan antara kambing dan domba. Domba diletakkan di sisi sebelah kanannya, sedangkan kambing di sebelah kirinya. Lalu Tuhan berkata kepada para domba, "Engkau melakukan apa yang luar biasa dengan memberi minum mereka yang haus, memberi makan mereka yang lapar, menjenguk mereka yang sakit, menjenguk mereka yang dalam penjara, memberikan tumpangan buat mereka yang sedang dalam kesendirian ataupun tidak ada tumpangan." Tetapi para domba kemudian bertanya, "Tuhan, kapan kami lakukan itu?" Tuhan katakan, "Ketika engkau mengunjungi orang-orang yang dalam penjara, ketika engkau memberi makan, memberi minum kepada mereka yang membutuhkan, engkau sedang mengerjakannya untuk aku." Jadi Tuhan mengingatkan bagi kita pada hari ini bahwa kelebihan yang kita miliki, kelebihan yang ada pada kita, bukan ditujukan untuk menjadi kita sombong, tinggi hati, ataupun angkuh. Tetapi kelebihan yang ada pada kita hari ini, Tuhan ingin agar kelebihan itu mencukupkan yang lain, melengkapi yang lain, memberkati yang lain. Tuhan ingin kita menjadi domba-domba yang melakukan kebenaran firman-Nya. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah keberadaan orang lain yang mungkin berkekurangan, keberadaan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita, itu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus kita pikul, bahwa kita harus melengkapi mereka. Lalu yang keempat, mari kita belajar mengasihi orang atau sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Di dalam Matius 22 ayat 39, firman Tuhan berkata, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan mau kita belajar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita melihat orang yang sedang berkekurangan, ketika kita melihat orang yang berbeda dengan kita, ketika kita melihat orang-orang lain yang membutuhkan, kelebihan kita biarlah bisa memberkati mereka. Seperti kita mengasihi diri kita, biarlah kita juga boleh belajar mengasihi mereka yang berkekurangan, yang berbeda dari kita. Kalau kita bisa menyadari hal ini, kalau kita bisa mengerti bahwa perbedaan itu adalah sebuah kelengkapan untuk kesatuan kita, maka kita akan memandang orang-orang yang berbeda. Kita akan melihat orang-orang yang berbeda dari sudut pandangnya Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri juga pernah berkata bahwa orang-orang yang berkekurangan selalu ada pada kita, selalu ada di sekeliling kita. Maka Tuhan mau biarlah kita memandang perbedaan itu, kita memandang kemajemukan itu menjadi sebuah kesatuan yang dibutuhkan dalam tubuh Kristus. Kita tahu bahwa tangan kita, jari kita terdiri dari 5 jari yang berbeda-beda bentuknya. Ada ibu jari yang bentuknya, badannya lebih besar, tetapi juga paling pendek. Ada telunjuk, ada kemudian jari tengah. Kalau ini kita angkat sendiri, yang lainnya tertunduk, maka kita bisa dimaki-maki orang. Ada jari manis, ada kelingking. Kalau kita melihat perbedaan kelima jari kita, mungkin kita sempat berpikir, kok kayaknya tidak indah begitu.
tetapi semua punya fungsinya masing-masing. Ketika kita ingin memegang sesuatu, ibu jari berfungsi untuk menguatkan, mengikat, sehingga pegangan kita semakin kuat. Dan kalau kita melihat tingginya tidak sama, tetapi ketika kita jadikan satu, kita tutup, maka semua jari ini memiliki tinggi yang sama. Dan ketika kita tahu jari ini memiliki tinggi yang sama, maka kita juga menyadari kalau kita makan, katakanlah nasi padang, katakanlah pecel lele, atau mungkin nasi liwet, atau mungkin makanan-makanan yang biasa kita makan menggunakan tangan dengan langsung, maka betapa nikmatnya bahwa jari ini sama tingginya. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau ada satu jari yang paling menonjol, ketika kita jadikan satu, maka kita tidak bisa menikmati makanan itu dengan nikmat. Kita harus menyadari bahwa semua perbedaan ini ditujukan untuk menjadi sebuah kesatuan yang luar biasa. Semua perbedaan yang ada pada jari kita, Tuhan maksudkan untuk sesuatu yang indah. Hari ini kita belajar dengan luar biasa bahwa setiap perbedaan demi perbedaan yang kita temui di sekitar kita, di dalam lingkup keluarga, di dalam lingkup pekerjaan, mungkin dalam lingkup sekolah anak-anak kita, di kantor, di usaha, bukan untuk kita menimbulkan diskriminasi, tetapi bertujuan untuk melengkapi, bertujuan untuk menjadikan kita semakin satu dan semakin kuat. Seperti sebuah puzzle, kalau satu puzzle hilang, maka gambar itu tidak utuh dan ada lubangnya. Kita butuh semua puzzle, keping demi keping, dan puzzle tidak pernah dibentuk sama bentuknya atau lubangnya, tidak pernah ada yang sama. Semua berbeda-beda, tetapi ketika disatukan, itu menjadi sebuah gambar yang luar biasa, menjadi gambar yang indah. Hari ini biarlah kita menyadari bahwa keperbedaan itu yang kita temui menjadi sebuah kesatuan, kelengkapan yang kita butuhkan di dalam tubuh Kristus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk bisa menerima perbedaan yang kita temui pada diri orang lain, perbedaan yang kita temui pada mungkin teman-teman sepelayanan, teman-teman sepekerjaan, di dalam keluarga kita, sebab kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini, sebab Tuhan sudah mengingatkan kami betapa perbedaan demi perbedaan yang kami temui di sekitar kami bukan bertujuan untuk membuat kami mendiskriminasi mereka, tetapi mengingatkan kami bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah bagian dari kesatuan tubuh Kristus. Biarlah kami bisa menghargai perbedaan yang kami temui pada orang lain di sekitar kami, dan kami boleh mempermuliakan Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan taruh dan titipkan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.